Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif dengan NPM 24170510545. Saya akan menjelaskan evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU berdasarkan jurnal yang saya temukan ini. Apa itu komputer? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah masukan atau input, memori, aritmatika, dan logika, keluaran dan kontrol, seperti pada masukan keluaran atau input-output. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan teknik pengamatan, mekanisme input-output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah arsitektural. Perbedaan utama organisasi komputer dan arsitektur komputer, yaitu organisasi komputer bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contoh, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer yaitu atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Struktur dan fungsi utama komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Terdapat 4 struktur utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU, memori utama, input-output, dan sistem interconnection. Evolusi komputer. Sebelum tahun 1940, digunakan alat manual seperti sempoa dan tulang Napier. Untuk generasi pertama yaitu tahun 1940-an, dia memakai vacuum tube, contohnya ENIAC dan IAS komputer. Ukurannya besar dan konsumsi energi listriknya tinggi. Lalu generasi kedua pakai transistor dan ukurannya lebih kecil dan lebih hemat energi. Contohnya IBM 7094 dan DSC PDP-1. Untuk generasi ketiga, gunakan IC atau Integrated Circuit atau chip. Contohnya IBM 360 dan PDP-8. Generasi keempat dan seterusnya, yaitu ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Contohnya
Intel 4000, 4004, 8008, dan 8080. Struktur CPU terdiri dari ALU, yaitu gunanya untuk mengerjakan hitungan dan logika. Control unit mengatur semua proses dan register, tempat penyimpanan data sementara. Lalu CPU interconnection, gunanya untuk menghubungkan bagian-bagian CPU. Dan memori, ada dua jenis utama, yaitu ROM dan RAM. ROM hanya bisa dibaca atau tetap, sedangkan RAM bisa dibaca dan ditulis. Tipe memori lain seperti cache, hard disk, CD-ROM, dan tape. Setiap jenis punya kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Untuk gambaran operasi dari sel memori, yaitu ini ada gambar ya. Berikutnya yaitu fungsi CPU. Fungsi CPU adalah penjalan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, sistem bus dan interkoneksi. Semua komponen komputer dihubungkan lewat bus yang terdiri dari yang pertama data bus, yang fungsinya mengalirkan data. Yang kedua address bus, gunanya itu mengirim alamat memori. Lalu control bus untuk mengatur proses. Contohnya saat kita membuka aplikasi, CPU membaca instruksi dari memori melalui bus, lalu menampilkannya ke layar. Saluran data atau data bus adalah lintasan bagi perbedaan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya, jumlah saluran terkait dengan panjang Word 81 misalnya 8, 16, dan 32. Saluran dengan tujuan agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Saluran alamat atau address bus digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Saluran ini digunakan untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Juga digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Lalu saluran kontrol atau control bus
digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Secara fisiknya, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul konduktor. Ini biasanya adalah saluran utama pada PCB, motherboard, dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaan. Untuk modul input dan output, biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas, seperti slot PCI dan ESA. Sedangkan untuk chips akan terhubung melalui pin-nya. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.